balik atau masuk ke pertanyaan tentang sholat, Ustaz. Ya. Hari ini banyak himbauan dari pemerintah maupun dari para ulama itu untuk dalam tanda kutip libur dulu nih sholat jamaahnya ke masjid gitu. Ini kan satu yang loh, kita tuh udah sering loh jamaah ke masjid dan itu sebuah keutamaan yang besar begitu. Tapi kok diminta untuk libur dulu sholat jamaah di masjidnya, apalagi Jumatannya bahkan pun juga diliburkan selama 2 pekan ini. Ini bagaimana tanggapan Ustaz? Ya, jadi begini. Pertama, sholat berjamaah di masjid itu menurut mayoritas atau jumhur ulama itu tidak wajib. Mazhab Syafi'i mengatakan itu adalah fardu kifayah. Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan itu sunnah muakkadah. Yang mengatakan wajib itu adalah mazhab Hambali. Itu pun sebenarnya tidak harus di masjid juga. Yang mereka mengatakan wajib itulah wajib berjamaahnya, tidak harus di masjidnya. Sebenarnya kan gitu ya. Maka untuk sholat 5 waktu sebenarnya tidak ada masalah ketika ada madarat yang lebih besar yang harus kita hindari. Nah, kemudian kalau kita mengorbankan sesuatu yang sifatnya tadi sunnah muakkadah atau fardu kifayah gitu kan, maka itu jadi masalah gitu. Karena ada madarat yang lebih besar. Yang agak sulit itu adalah sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan sudah fardu ain, bukan fardu kifayah lagi gitu kan, dan muttafaq itu seluruh ulama gitu. Tapi balik lagi bahwa para ulama di kita di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia misalnya, dan beberapa ulama di berbagai tempat termasuk di Al-Azhar ya di Mesir, mereka umumnya mengatakan ya termasuk Jumatannya juga itu gugur kewajibannya. Dalam hal ini kalau saya boleh rinci begini, mazhab Hanafi itu mengatakan sholat Jumat itu pada dasarnya harus ada izin dari pemerintah. Kalau pemerintah tidak mengizinkan ya tidak boleh, gitu kan, tidak boleh. Berarti kalau kita pakai mazhab Hanafi sudahlah aman, selesai. Kenapa? Karena negara mengatakan jangan, ya sudah selesai. Bagaimana dengan mazhab yang lain? Kita di Indonesia misalnya mazhab Syafi'i kan, itu kan tidak mensyaratkan harus ada izin dari pemerintah. Masalahnya sekarang bukan masalah izin atau tidak izin. Masalahnya adalah sekarang ada madaratnya. Sebutlah misalnya di masa Rasulullah gara-gara ada hujan, gara-gara ada halangan seperti wahal, lumpur dan sebagainya, maka Nabi kemudian memerintahkan Bilal untuk azannya itu menambahi dengan shollu fi rihalikum, ya kan, shollu fi buyutikum dan sebagainya. Artinya sholat berjamaah itu kemudian disuruh di rumah, begitu kan. Nah kemudian ini kasusnya adalah madarat gitu. Madarat itu bukan sekedar halangan biasa. Kalau tadi kan hujan tuh halangan biasa, orang nggak akan mati lah gara-gara hujan, gitu kan? Orang nggak akan sakit gara-gara lumpur dan waktu yang gelap dan sebagainya, kecuali kan? hujan batu saja barangkali. Kecuali hujan batu gitu ya, atau hujan badai yang kemudian. Tapi ini enggak. Nah, tapi kalau kita bicara virus corona, ini madaratnya adalah mematikan. Jadi saya tadi membuat gambaran. Ibaratnya masjid itu ada sekawanan serigala liar yang lapar yang akan memangsa siapa saja, gitu. Kalau serigalanya itu serigala betulan, ya kita lempar dengan bom asap misalnya, dia pada mabok, gitu kan. Tapi masalahnya yang jadi serigalanya itu kita, gitu loh. Dan kita menjadi serigala dengan sesama kita. Itu ada bahasa Latinnya homo homini lupus, gitu loh. Homo homini lupus. Nah, manusia itu menjadi serigala buat sesamanya, saling memangsa di antara kita. Kalau virusnya itu virus zombie seperti yang kita tonton di film-film, ketahuan, lu jadi zombie, tembak, kan selesai. Tapi sekarang saya boleh jadi zombie buat antum dan antum bisa jadi zombie buat saya dan kita saling menulari. Itu resikonya, dan kita sama-sama tidak sadar. Sama-sama kita tidak sadar gitu loh. Itu kalau di dalam bab jinayat itu membunuh al-qatlul khata'. Nah, gitu loh, membunuh dengan cara yang enggak sengaja gitu kan, dengan cara kan ada qatlul amdi gitu kan, ada qatlul ghairul amdi gitu atau syibhul amdi gitu ya. Itu membunuh, itu sesuatu yang tidak boleh, yang harus dihindari gitu kan. Nah, kita tidak boleh kemudian merasa sebagai pahlawan kesiangan gitu loh. Kita kan mendekat kepada Allah, kita kan hamba Allah, kita kan tidak pernah bikin dosa, kita kan tidak pernah ngelawan orang tua, kita kan selalu bela-belain agama dan sebagainya, pastilah kita aman gitu misalnya. Enggak juga. Coba aja kalau nggak percaya, datang ke kebun binatang, masuk ke kandang macan sambil bawa Quran. Ya, Anda hafiz, Anda pegang Quran, Anda pegang tasbih, Anda pegang sorban apa segala, masuk kandang macan coba, gitu. Ya nggak mungkin ya, walaupun Anda baca doa apa segala macam, macannya juga baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lah iya.
Kan sama aja itu sebenarnya kan. Dan nggak bisa bilang macan itu adalah makhluk Allah. Dia akan takut dengan sesama makhluk Allah. Enggak juga. Kalau nggak berani cobain aja masuk ke dalam kandang macan. Nggak ada yang berani juga. Nggak ada yang berani juga gitu. Ya kan. Tapi masalahnya gini, macan itu kan kelihatan. Nah, virus ini nggak kelihatan. Masalahnya itu. Jadi agak sulit bagaimana meyakinkan orang bahwa inilah sesuatu yang mematikan, itu yang susah gitu loh. Kalau ngelihat angka-angka kan mereka nggak percaya gitu. Itu kan di negeri Cina, itu kan di negeri kafir, di negeri Islam enggak juga. Yang saya malah kagum sekali justru dengan Imam As-Sudais di Masjidil Haram. Beliau tuh ketua imam, koordinator Masjidil Haram Mekah dengan Masjidil Nabawi Madinah. Blokade, wah saya menggunakan istilah blokade. Umroh dihentikan semua, gitu kan? Dan Ka'bah di blokade itu di apa? Nggak ada yang berani lewat itu. Kalau sampai kita nekat loncat ke sana mau ke bawah, tembak mati lo itu, nah, gitu kan. Jadi hatta Ka'bah itu makhluk Allah yang paling mulia, yang semua orang datang ke sana pun kemudian dikasih disinfektan, dijaga dan sebagainya. Kenapa? Masuk akal gitu loh. Pakai logika, pakai nalar, pakai sunatullah gitu. Bukan sok jagoan gitu kan. Seorang Umar itu, beliau kan waliullah, benar-benar waliullah yang setan aja ngibrit sama Umar kan. Tapi ketika dikabari oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah di tengah jalan bahwa kita ini lagi negeri sakim gitu kan, lagi ada penyakit dan sebagainya, kalau gitu saya pulang aja, kata Umar gitu kan. Itu diketawain sama Abu Ubaidah ibn Jarrah. Afirarun min qadarillah ya Umar, lu takut ngabur dari takdir Allah? Tapi Umar menjawab, min qadarillah ila qadarillah. Kan jelas sekali kan, sekelas Umar loh itu kelakuannya. Kita dibandingkan Umar apa sih gitu, sesakti apa sih kita gitu kan. Tapi kok kemudian petenteng gitu, wah kalau Allah takdirkan mati aja gitu. Ya coba aja jajal masuk kandang macan kalau berani gitu. Atau di kolam akuarium ada ikan hiu ada 5, atau nyebur situ berdansa dengan ikan hiu. Jangan bilang ikan hiu kan makhluk Allah. Yang enggak Nabi Yunus aja dimakan sama ikan kan gitu ya. Jadi ada sunatullah tuh yang enggak boleh dilanggar itu. Justru itu udah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya itu takdir, menyelamatkan diri juga takdir juga. Wah, keren banget itu Ustaz. Baik Ustaz.